Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kali ini akan membahas subnetting dengan metode VLSM. VLSM adalah Variable Length Subnetting Mask. Pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan atau AIJ di kelas 12 semester 5 tahun ajaran 2022-2023. Berikut paparannya. Berikut adalah paparan tugas kedua. Soal kasusnya sebagai berikut. Sebuah sekolah memiliki 4 ruangan yang masing-masing ruang guru membutuhkan 18 user, ruang kelas membutuhkan 50 user, ruang TU membutuhkan 7 user, ruang lab membutuhkan 90 user. Di mana IP network yang tersedia adalah 192.168.0.0/24. Pertanyaannya adalah, buatlah pengalamatan jaringan dengan metode VLSM, kemudian simulasikan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Host yang terbesar di sini adalah ruang lab yang terdiri dari 90 host, ruang kelas 50 host, ruang guru 18 host, ruang TU 7 host. Total host yaitu sebanyak 165 host. Langkah awal yaitu kita hitung secara global mulai dari IP address sampai terakhir, yaitu langkah pertama adalah IP address-nya yaitu bernilai 192.168.0.0. Kalau ini dikonversi ke dalam biner sebagai berikut. Kemudian kebutuhan total host ini yaitu sebanyak 165 host. Kemudian untuk menghitung host yang tersedia, rumusnya adalah 2 pangkat X dikurangi 2. 2 pangkat berapa? Dimana hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan total host, yaitu sebanyak 165. Boleh sama atau lebih besar. Maka yang memungkinkan adalah 2 pangkat 8, dimana 2 pangkat 8 itu senilai 258 dikurangi 2 maka menghasilkan 256. Itu host yang tersedia. Kemudian prefix, rumusnya adalah 32 dikurangi X, dimana 32 dikurangi X nya bernilai 8 maka akan menghasilkan /24. Ketika diketahui /24 maka net mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian kalau dikonversi ke dalam biner ini seperti ini. Kemudian network ID yaitu diperoleh dari IP address kemudian dikombinasikan dengan net mask yaitu dalam fungsi N. IP address-nya ini, kemudian net mask-nya ini kita combine dengan fungsi N yaitu sebagai berikut, di mana fungsi N itu bernilai true apabila true. Sebagai contoh seperti berikut. Di sini 0 artinya adalah false, kalau 1 artinya adalah true. Berarti 0 1 berarti otomatis bernilai false atau 0. 0 1 berarti 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 dengan 1 0, 0 dengan 1 0. Baru ini nih. True dengan true, 1 dengan 1 bernilai true, yaitu 1. 1 dan 1 bernilai 1, dan seterusnya sampai akhir. Maka diperoleh sebagai berikut ini. Kalau dikonversi ke dalam desimal, kalau misalkan dikerjakan dengan fungsi Excel, yaitu dengan cara perintah bin to desimal, maka akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu 192.168.0.0. Ini adalah network ID global. Kemudian setelah mencari network ID global, langkah berikutnya adalah mencari wildcard. Nah, fungsi wildcard ini digunakan nanti untuk mencari broadcast ID. Yaitu wildcard-nya adalah rumusnya yaitu 255.255.255.255 dikurangi net mask-nya. Net mask-nya ini berarti dikurangi net mask yang ini, maka akan menghasilkan sebagai berikut 0.0.0.255. Setelah mencari wildcard-nya, baru bisa mencari broadcast ID-nya, yaitu broadcast ID global. Rumusnya adalah
network ID ditambah wildcard. Network ID yaitu 192.168.0.0 ditambah wildcardnya yaitu 0.0.0.255, maka diperoleh 192.168.0.255. Maka akan diperoleh rank hostnya sebagai berikut. Langkahnya adalah IP awal sampai IP akhir. IP awal yaitu dengan rumus network ID plus 1, kemudian kalau IP akhir diperoleh dari broadcast ID minus 1, maka diperoleh sebagai berikut, yaitu 192.168.0.1, kemudian IP akhirnya 192.168.0.254. Setelah menghitung global, maka langkah berikutnya adalah kita hitung di masing-masing bagian atau masing-masing ruang. Yang pertama adalah kita hitung dari ruang yang paling banyak hostnya, yaitu adalah ruang lab, di mana kebutuhan total hostnya adalah 90 host. Host yang tersedia, yaitu perhitungannya adalah 2 pangkat X dikurangi 2, di mana hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan host, yaitu yang senilai 90. Maka yang memungkinkan adalah 2 pangkat 7, di mana 2 pangkat 7 menghasilkan 128. Dikurangi 2, maka menghasilkan 126 host. Grafiknya, yaitu 32 dikurangi X, X-nya bernilai 7, maka akan menghasilkan /255. Ketika diketahui grafiknya, maka otomatis netmasknya adalah 255.255.255.128. Kalau dikonversi ke dalam biner, maka akan menginformasikan seperti ini. Network ID-nya ini menggunakan network ID global. Ini khusus untuk host yang terbesar. Kemudian nanti untuk ruang berikutnya yang hostnya lebih kecil, maka hitungannya berbeda. Di mana network ID, karena di sini adalah host yang terbesar, yaitu network ID-nya kita gunakan yang global, yaitu bernilai 192.168.0.0. Kemudian langkah berikutnya, untuk menghitung broadcast, sama seperti kita hitung global, yaitu kita harus cari wildcard-nya dulu, di mana rumusnya sebagai berikut, 255.255.255.255 dikurangi netmasknya, yaitu senilai yang terakhirnya adalah 128. Berarti 255.255.255.255 dikurangi 255.255.255.128, maka akan menghasilkan angka sebagai berikut, yaitu 0.0.0.127. Setelah wildcard diketahui, maka kita bisa menghitung broadcast ID-nya, yaitu dengan rumus network ID ditambah wildcard, yaitu 192.168.0.0. Kemudian wildcard-nya adalah ini, yaitu 0.0.0.127, maka diperoleh angka sebagai berikut, 192.168.0.127. Setelah broadcast ID diketahui, maka akan kita cari rank hostnya, yaitu rumusnya adalah IP awal sampai IP akhir, di mana IP awal yaitu diperoleh dari network ID tambah 1, yaitu bernilai 192.168.0.1, kemudian IP akhir diperoleh dari broadcast ID minus 1, maka diperoleh 192.168.0.126. Untuk perhitungan ruang kelas, di mana kebutuhan total host yaitu bernilai 50 host, host yang tersedia adalah 2 pangkat X dikurangi 2, yang memungkinkan adalah 2 pangkat 6, di mana 2 pangkat 6 adalah 64, berarti 64 minus 2, maka menghasilkan 62 host. Grafiknya adalah 32 dikurangi X, X yang bernilai 6, maka diperoleh /26. /26, maka di akhirnya adalah 192. Network ID-nya ini berbeda dengan ruang lab yang tadi. Broadcast
Yang diperoleh adalah broadcast ID jaringan sebelumnya, yaitu broadcastnya ruang lab ditambah 1, dimana broadcast ruang lab itu bernilai 192.168.0.127 ditambah 1, maka menghasilkan network ID-nya adalah 192.168.0.128. Wildcard-nya diperoleh dari range ini dikurangi net mask-nya, ini net mask-nya, maka akan diperoleh angka sebagai berikut 0.0.0.63. Maka berikutnya adalah kita akan cari broadcast ID-nya, di mana rumusnya adalah network ID ditambah wildcard. Network ID-nya adalah 192.168.0.128 ditambah wildcard-nya yaitu bernilai 0.0.63. Maka diperoleh broadcast ID 192.168.0.191. Range host-nya itu IP awal sampai IP akhir. IP awal diperoleh dari network ID tambah 1, kemudian IP akhir broadcast ID minus 1. Maka diperoleh angka sebagai berikut: 192.168.0.129 sampai 192.168.0.190 dan seterusnya. Untuk ruang guru perhitungannya sama, ruang TU juga perhitungannya sama. Maka di sini kita bisa peroleh tabel perhitungan VLSM, yaitu informasi sebagai berikut. Itu ada ruang terdiri dari yang paling atas sampai yang paling besar sampai yang paling kecil hostnya, di mana ruang lab ini kebutuhannya adalah 90 host, bawahnya itu ruang kelas 50 host, ruang guru 18 host, ruang TU 7 host. Kemudian total hostnya adalah, kalau ruang lab ini 128, kemudian ruang kelas 64, ruang guru 32, ruang TU 16. Kemudian trafiknya di sini ada /25, maka otomatis subnet masknya adalah ini. Kemudian ruang kelas trafiknya /26, maka subnetnya adalah ini. Kemudian ruang guru trafiknya adalah 27 /27, kemudian subnet masknya adalah ini. Kemudian ruang TU trafiknya itu /28, maka subnet masknya adalah yang ini. Kemudian network address untuk ruang lab ini 192.168.0.0, kemudian broadcastnya itu 192.168.0.127. kemudian valid hostnya adalah host yang tersedia, berarti rentang antara network address sama broadcast ID-nya, maka di angka rentang ini yaitu 192.168.0.1 sampai 192.168.0.126 dan seterusnya sampai di ruang TU. Di sini adalah tabel perhitungan VLSM-nya. Setelah tabel perhitungan VLSM-nya, tinggal kita implementasikan ke dalam packet tracer-nya.